Assalamualaikum. Selamat siang. Hari yang cukup panas ini, tapi semoga hati kita adem. Oke, teman-teman, flexing. Kita mau bahas flexing ini. Apa masalahnya sih? Bagaimana itu bisa terjadi? Dan apa asbabun nuzulnya? Flexing itu adalah pamer yang tidak sesuai kenyataan, atau paling tidak dasarnya itu nggak kuat. Jadi flexing itu perlu hati-hati kita. Naik mobil Fortuner gitu ya, tamasya ke luar negeri gitu ya, rumah bagus gitu ya. Ini aja, kita coba lihat dari neraca. Kalau yang pernah kuliah ekonomi pasti paham ya, neraca yang menunjukkan kekayaan, kas, piutang, persediaan, aktiva tetap, sebelah kiri, nanti kanannya itu hutang dan modalnya. Jadi ini kekayaannya, ini sumbernya. Jadi misalkan dia punya uang kas 1 miliar gitu ya, itu sumbernya dari mana? Kalau itu modal sendiri, itu berarti duitnya dia sendiri. Tapi kalau 1 miliar itu kas, itu yang dia miliki itu dari utang, itu berarti itu bukan kekayaannya sendiri. Itu. Jadi kalau dia punya piutang gitu, uangnya dipinjam orang gitu, itu piutang. Atau dia jualan tapi uangnya belum diterima. Nah, jualannya ini itu untuk membuat produk ini dia itu utang atau modal sendiri gitu. Kalau dari utang berarti dia uangnya orang dilempar ke orang gitu. Tapi kalau utangnya itu produknya dia buat dari modal sendiri, itu berarti ini kekayaannya sendiri diutangkan ke orang lain gitu. Turun lagi ke aktiva tetap. Nah, dia punya rumah gedong makrong-makrong, susun pitu gitu ya. Dia punya tanah berhektar-hektar gitu. Nah, beli tanahnya ini dari apa? Kalau beli tanahnya itu dari utang, berarti itu bukan kekayaan dia. Itu berarti utang ke orang lain. Dia cuma nempatin aja gitu ya. Nah, kemudian kalau dia itu rumahnya itu dari uang modal sendiri, itu berarti kekayaan dia mutlak gitu. Demikian juga mobil, mau Alphard, mau Fortuner, mau Pajero gitu. Dia pakai nih, dia kendarai mana-mana, dia flexing gitu ya. Ini BPKB-nya di mana?
kalau BPKB-nya itu masih di leasing, arti di sini ada utang, berarti dia pakai mobil orang lain kalau gitu. Tapi kalau dia beli cash, dengan kata lain BPKB-nya dia pegang sendiri, itu berarti itu harta dia sendiri. Itu jadi kembali ke flexing. Jadi kita tidak perlu silau, kita tidak perlu terkesima, kita tidak perlu terpana atau terpancing bahkan emosi melihat orang-orang kaya yang berpakaian, bermobil, dan berrumah mewah, atau bahkan dia tamasya ke tempat-tempat yang oke punya gitu ya. Nah, dari sosial eksperimen yang saya sering tonton, itu saya suka nonton itu sosial eksperimennya Zan apa ya, Zan film. Itu dia nampaknya sultan yang punya mobil banyak itu, tapi itu pun belum terverifikasi karena saya tidak tahu BPKB-nya di mana gitu. Tapi saya suka dengan dramanya. Dari cuplikan-cuplikan yang dia tampilkan itu, cewek-cewek itu tidak akan mengakui, tidak akan menghormati, dan tidak akan kagum kepada Zan itu karena dia pakai pakaian compang-camping. Tapi ketika dia pegang kontaknya, dia starter mobilnya, kemudian cewek itu langsung bertekuk lutut, kadang minta maaf, yang semula nggak mau kenalan menjadi mau kenalan. Nah, disinilah sering, berarti banyak di antara kita yang terpancing, terkesima dengan penampilan. Apakah dia pakai mobil Lamborghini ya? Kalau di kampung-kampung ya mungkin tetangga yang muter-muter pakai Avanza baru gitu. Jadi sekarang kalau kita udah tahu neraca, itu kita tersenyum aja. Pak, tonggo mobilnya anyar pak. Kita senyum aja santai. Iya bu, terlalu panjang buat kita untuk mengetahui ini flexing atau tidak. Karena teman saya juga bilang, zaman saiki bos, tambah suge, tambah akeh utang gitu. Tambah kaya, tambah banyak utangnya gitu. Ya, maksudnya teman saya adalah makin banyak rumahnya, makin banyak pinjamannya di bank, makin banyak mobilnya, makin banyak utangnya di bank atau di leasing. Makin sering dia makan di restoran, makin banyak utangnya. Gitu. Jadi dengan pemahaman kita tentang neraca ini, ya kan, kita sudah santai aja. Wis ben ae. Pak, itu pakai mobil Fortuner pak, ben ae. Biar aja. Udah. Sebelum kita tahu BKB-nya di mana, kita nggak usah pakai prasangka baik, prasangka buruk gitu. Biar aja gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.